Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua semoga baik-baik saja ya. Apa jadinya ya seorang aparatur negara berseragam menangis? Yang kemarin gagah-gagahan setelah diulti sama Kang Deddy nangis. Apalagi kalau bukan dinas perhubungan kalau tidak salah, yang kemarin mencatut dana kompensasi yang diberikan Kang Deddy ke tukang supir sebesar Rp200.000 dan akhirnya menangis. Tangisan ini bukannya netizen ikut menangis, malah diketawain. Ini menarik untuk reaksi betul. Gimana videonya? Ini dia. Awalnya gagah-gagahan ya. Beliau juga tidak karena belum terpakai ya. Perputaran uang yang kemarin media ke saya nanyain 200 kali 700 ya? 200.000 kali 500 itu salah besar. Salah besar, Pak. Salah besar. Ya. Oke. Ya udah. Itu saya nggak mau kan ada media saya percayakan di sini makasih ada media berkisar di 11 juta 200 ya. Itu angka segitu. Karena itu kan nggak berpatokan hanya 200.000, tidak juga. Ada yang 50.000, ada yang 100.000. Itu semuanya nggak flat. Ya. Ada yang nggak ngasih juga ada, Pak. Hah? Yang nggak ngasih juga ada. Itu. Banyak, Pak. Nggak nyampe 200.000 semua, Pak. Nggak ada. Pak, enak bener Bapak ini dan balikin segala macam. Hancur ratusan saya. Logikanya gini, gak mungkin saya bisa mau bertindak kalau saya main. Oke nggak? Padahal gitu supir-supir sampai berani ngambil uang sampai saya nggak mau. Hari ini gimana caranya diklarifikasi semua udah, dari media pun ada, dari juga ada media. Hari ini tuntas selesai. Jadi jangan ada lagi, saya minta jangan ada lagi media yang kualitasnya saja ya, di kualitas saja dalam artian. Itu ya, tapi apa yang terjadi ketika ditanya kembali begitu di depan wartawan? Belepotan. Bisa apa ya? Betul, jadi hari ini kita menyelesaikan terkait informasi yang di luar yang simpang siur, dalam artian dari mulai Organda, Disub, dengan KKSU dan pemilik kendaraan. Kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin yang disampaikan ke gubernur itu tidak sama sekali tidak benar. Hal ini mungkin karena miskomunikasi dari supir yang disampaikan ke Pak Gubernur, makanya itu terjadi hal yang miskomunikasi. Akhirnya kita klikkan bahwa tidak sama sekali anggota Disub turut serta dalam terkait masalah pemungutan itu. Kita sudah sepakat bahwa semua tidak ada namanya pemungutan yang 200.000 itu, apalagi untuk masalah Disub ya. Iya. Jadi tadi juga ada keikhlasan dari supir, dan sekarang hari ini jam ini udah dibalikin oleh ke supir masing-masing supir sebesar 11.200.000. Oh, tadinya supir tuh cuma memberi seikhlasnya. Seikhlasnya ke ngurus ke KSU, tapi berkembang segala macam ada pemotongan sekitar 200.000. Hal ini udah diklarifikasi semua bahwa sekarang udah dibalikin uang tersebut. Totalnya berapa tadi? 11.200.000. 11 juta. Dari berapa supir? Nah, itu supir Satu orangnya berapa kembali? tentatif. Jadi supir itu ada yang ngasih 50, ada yang 100, ada yang 200. Jadi tidak semuanya yang beredar sekarang di informasi bahwa di media bahwa itu ada 200.000. Tidak. Jadi setelah klarifikasi ternyata ada yang ngasih 50.000, ada yang ngasih 100.000, dan ada yang ngasih 200.000. Totalnya 11 juta. 11.200.000 total. Itu sudah semuanya dikembalikan. Udah clear, semuanya udah dikembalikan ke supir. Apakah Kang Deddy langsung percaya? Oh tidak, karena kita lihat dari penjelasannya belepotan. Orang yang menjelaskan sesuatu dengan belepotan menyimpan suatu rahasia begitu ya, karena tidak sinkron, otak, hati, dan mulut tidak sinkron, karena ada kebohongan mungkin ya. Kita langsung dengar ultimatum dari Kang Deddy. Ini dia. Kemudian rame kemarin. Sopir angkot merasa dipotong 200.000 deh oleh oknum-oknum tertentu. Nah, begini, saya akan melakukan dua hal. Pertama, 200.000 itu berarti bagi mereka. Artinya bahwa bisa untuk mencukupi kehidupan selama 4 hari loh. Ibu-ibunya masak senilai 50.000 per hari. Jadi 4 hari lumayan. Untuk itu sopir-sopir angkot yang dipotong jangan cemas ya. Saya akan menyiapkan 200.000 lagi sebagai uang pengganti. Tetapi untuk oknum yang melakukan pemotongan dengan alasan bantuan sukarela, Anda nggak bisa tenang. Saya tetap bahwa proses hukum harus berjalan.
karena saya tidak suka hal-hal yang bersifat premanisme. Dan saya tidak suka uang kecil dipotong lagi. Nah, untuk itu, yuk kita jalan dua-duanya. Aspek hukum saja berjalan, tidak akan bisa mengembalikan uang 200.000. Tapi 200.000 dikembalikan oleh saya, dan kemudian yang hukumnya tetap berjalan. Itu namanya adil. Salam untuk semuanya, sehat selalu. Itu namanya adil. Tapi setelah diulti sama Kang Deddy, apa yang terjadi sebetulnya sama di sub tadi? Ini dia. Apa ya? Pokoknya layani masyarakat gitu, sensitif. Ternyata jawabannya kalau kasih jawaban gitu. Lalu siapa? Ya Pak Gubernur. Gitu. Iya kan? Insya Allah. Apapun itu habis siap. Aduh Pak Dadang, Pak Dadang. Tangisan itu bukan membuat netizen merasa sedih, ikut sedih atau gimana, malah diketawain. Ini ada videonya. Apa ya? Pokoknya layani. Apa ya? Pokoknya layani. Pak Dadang, aduh, makanya Pak, kerja itu yang bener, kan sekarang mah udah canggih, cepet kesalahan sedikit pun bisa jadi viral, Pak Dadang. Kasihan. Nangis ya. Aduh, Pak Dadang, hampurannya ya. Aduh, hampura aku ringgit Pak Dadang. Hampura dah. Ulah tadi hampuranya Pak Dadang. Aduh, karunya eta. Geus nangis gitu mah. Hampura, ulah. Apa ya? Pokoknya layani. Mewek, Pak. Mewek. Mewek. Hele Pak. Anda sudah digaji sama negara, masih motong hak orang miskin. Aduh. Pecat Pak, biar dipecat. Apa ya? Pokoknya layani. Kunaon siap make lewe, lain gagah kamari mah. Nya. Lain leweh saya nama tanggung jawab namanya kita di hadapan hukumnya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik harus taat hukum karena kita negara hukum. Kamu sudah melakukan perbuatan hukum, harus bertanggung jawab secara hukum. Moal leweh mau menyelesaikan masalah leweh mah nya. Tindak pidananya sudah terjadi, bro. Pokoknya layani masyarakat gitu. Kang Dadang sekarang mewek-mewek ya. Dulu kenapa nggak kamu pikir dulu? Masa kamu begitu tega ya merampas haknya sopir yang mendapatkan uang kompensasi dari Pak Deddy Mulyadi ya, sebagai gubernur yang memberikan kompensasi karena mereka tidak perlu bekerja pada saat liburan supaya tidak menambah semakin semrawut dan macetnya jalan menuju tempat wisata Puncak Cisarua Bogor. Tapi Anda begitu tega, kurang tak gajimu itu ya, yang begitu besar sampai kamu harus nyolong duitnya rakyat itu. Tuh. Sekarang kami mau melayani masyarakat, yang kamu layani bukan masyarakat, duitnya. Dasar lu. Pokoknya layani masyarakat gitu, sensitif. Katanya nggak ada oknum yang nakal. Uangnya udah dikembaliin, semuanya udah dikembaliin. Ada yang 200.000, ada yang 150.000. Tapi kok kenapa sekarang nangis ya? Kenapa itu?
Kenapa sekarang nangis dia? Apa ya? Pokoknya layan. Oh, mantap Pak Gubernur Jawa Barat ini, Pak. Sehat selalu Kang Dede. Ya, sehat selalu. Panjang umur, ya. Kalau kayak gini gubernur lain itu mah sejahtera rakyat ini, Pak. Coba kayak gini kayak ditiru kan, kayak Kang Dede ini di Jawa Barat kan enak. Jadi nggak semena-mena gitu, Pak, oknum itu. Tapi ya kebanyakan sekarang juga anggota-anggota ini ya suka hati dia gitu. Nah, copot aja dia Kang Dede, jadikan dia supir angkot biar tahu rasa dia itu. Ya. Pokoknya layani masyarakat, jadi sensitif. Ternyata jawabannya. Oke, izin stage video nanya. Hari geus kitu mah pan katinggalina teh karunya gitunya bahwa gawe teh pan jang anak pamajikan gitunya merenahkeun anu aya di imah, jang sakolana, jang daharna. Hari geus kieu kumaha coba? Kumaha lamun heug dikaluarkeun? Kumaha lamun heug diproses hukum? Pan meureunan rugina 2 kali nya. Lah mereka itu teh cobanya mikir 2 kali gitunya, ada geus buka gaji gitunya, bari anu dipotongan teh saha gitu pan. Lamun kitu ti kamari mah meureunnan moal aya jiga kieu teh meureunannya. Ya kumaha deui meureunannya ayeuna mah kahareupna tingali we meureunnan kumaha kabijakanana Bapak Gubernur. Itu ya kemarin gagah sekali disampaikan ke supir begitu ya. Jadi benar ya, ada salah satu tadi yang cerdas sekali ya, bahwa apapun sekarang ini kan kok masih berani begitu di saat zaman keterbukaan seperti ini. Jadi kita semua dipantau sekarang ya sama netizen begitu. Intinya netizen itu tidak suka dengan ketidakadilan, tidak suka dengan seperti inilah premanisme, pemalakan dan sebagainya. Karena kita tahu sendiri cukuplah ya orang banting tulang, peras keringat di situ untuk bagaimana menghidupi keluarganya begitu ya. Sebagai angkot, sebagai apalah namanya di situ, tapi ada saja oknum-oknum yang tidak punya hati nurani ini memanfaatkan keluguan dari para supir ini begitu. Ya, benar ya apa yang disampaikan oleh Kang Dede begitu. 200.000 itu memang bagi dia mungkin ya dikit ya. Tapi kalau dikumpulkan banyak. Tapi kalau dibagi kembali ke supir angkot 200.000 itu bisa menghidupi mereka itu selama 4 hari ya untuk makan minum anaknya begitu. Ya siapa tahu di situ juga ada nanti dengan harapan dari dana itu untuk membayar anak sekolah, ya, untuk membelikan baju baru mungkin begitu untuk anak istrinya, untuk kebahagiaan anak istrinya. Tapi kok tega begitu loh Anda potong, tidak cukupkah dengan gaji begitu ya? Jadi tindakan tegas ini sangat luar biasa ya, biar tidak ada lagi lah premanisme seperti ini di sana begitu. Dan harapan ke depan ya ini mudah-mudahan sih ngefek ke semua orang begitu ya, ke semua daerah begitu yang ada di Indonesia, biar tidak ada lagi pungli-pungli liar seperti ini ya, nggak tahu malu berseragam. Kemarin gagahan menggunakan seragam, dengan seragam yang sama juga sekarang nangis nih. Malu enggak? Keluargamu mungkin yang nonton ini malu juga nganggap lo begitu ya. Kok ada begitu ya orang yang kayak gini yang ngambil hak orang, bukan haknya. Jangan seperti itu lagi sebetulnya ya. Mudah-mudahan ini terakhir lah dalam yang kita tonton di yang terjadi di Indonesia ini ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita sebetulnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.